Ya ini ngasih. Iya. Warga negara Indonesia, Mas Bapak. Masya Allah. Mbak Wanda, wawancara dulu Mbak Wanda. Mbak Wanda wawancara Mbak Wanda sama Pak Tur. Mbak boleh sini Mbak. Mbak Wanda. Mbak Wanda boleh Mbak. Yes. Telepon. Ya. Payu. Mbak Wanda. Bisa payu. Ayo. Masih konferensi pers. Harus ya. Iya. Mbak Wanda, boleh wawancara Mbak? Mbak. Boleh. Wanda sedikit. Wanda, boleh Mbak. Mbak Wanda. Mbak Wanda. Ini cuma WG. Mbak Wanda. Pak Tur. Om. Dulu Mbak. Bentar Mbak. Ikut dulu. Bentar Mbak. Pasang audio dulu Mbak. Sama-sama ya. Sama-sama Mbak ya. gimana Mbak perasaannya setelah Bentar. selama lebih dari 35 hari ya? Iya. Alhamdulillah. Perasaannya campur aduk ya karena merasa belum menyelesaikan misi kami dengan tuntas. Dan selama Palestina belum merdeka, kami akan terus kembali dengan kapal yang lebih banyak, dengan pejuang yang lebih banyak dan lebih besar lagi yang bersedia memberhentikan genosida dan memerdekakan Palestina, insya Allah. Selama perjalanan tantangannya apa aja Mbak? Di sini mohon maaf aku nggak bisa banyak bicara karena selama perjalanan sebetulnya saya di perahu yang berbeda, tapi Fatur juga di perahu yang berbeda. Tapi kemudian kami dipertemukan di Sisilia dan kami saling mendukung satu sama lain karena mendapatkan perjuangan, mendapatkan perahu atau kapal yang cukup layak itu berat sekali. Jadi insya Allah kami berjanji kalau kami berlayar lagi, kami akan menggunakan kapal kami sendiri, Indonesia sendiri, dan kami akan menggunakan kapten kapal kami sendiri, kapten kapal Indonesia sendiri yang akan insya Allah membawa kami ke Gaza dengan para mujahid dan mujahidah yang paling berani. Allahu Akbar. Insya Allah. Perjalanannya nanti aku ceritakan karena ini bisa jadi 5 jilid buku yang tapi luar biasa. Kami bertemu orang-orang terbaik dari seluruh dunia yang mau berjihad bersama-sama, dan kami tidak cuma bicara perbedaan agama saja, tapi kami bertemu juga dengan saudara-saudara kami yang berbeda iman namun tidak mempunyai keraguan sedikit pun untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan ya sekarang kita harus pekerjaan kita masih banyak karena kebrutalan dan kebiadaban Zionis Israel masih terus terjadi. Selama mereka
genosida belum berhenti dan Palestina belum merdeka, kita akan terus berjuang. Kita akan terus berjuang memberikan bantuan kemanusiaan, tapi bantuan kemanusiaan itu tidak akan bisa masuk kalau blokade tidak dibuka. Blokade dari pengepungan ilegal Zionis Israel belum dibuka. Satu PR kita lagi adalah menekan pemerintah mengirim pasukan untuk bukan berperang tapi melucuti senjata Zionis Israel dan tidak melakukan kerjasama di bidang apapun dengan Zionis Israel. Allahu Akbar. Menanggapi tentang masih adanya aktivis yang masih di Israel, kita terus harus memberikan pressure ya, karena aktivis itu bisa jadi saya dan bisa jadi Fatur. Kemarin 500 aktivis ditangkap oleh Zionis ilegal, ya, penjajah ilegal, pasukan penyerang Zionis yang ilegal. Teman-teman harus ingat bahwa itu adalah perairan internasional dan itu adalah perairan Gaza, bukan perairan Israel, karena Israel tidak punya tanah. Mereka adalah penjajah yang tidak punya tanah dan tidak punya rakyat. Jadi syarat suatu negara adalah pemerintahan, rakyat, dan tanah. Tidak ada tanah Israel, tidak ada rakyat Israel. Dan harus diingat bahwa yang kami lakukan, Global Sumut Flotilla lakukan, adalah aksi kemanusiaan, mengirimkan aksi kemanusiaan. Di kapal kami itu ada alat bantu oksigen, ada makanan, susu formula, ada susu cair, bahkan ada pampers buat anak dan tisu-tisu untuk bayi yang hari ini dilaparkan oleh Israel. Dan mengirimkan bantuan kemanusiaan itu dilindungi oleh peraturan internasional, yaitu Konvensi Jenewa. Jadi langkah kami adalah langkah yang legal yang harusnya dilindungi. Dan kita tidak bisa menerima para aktivis kemanusiaan ini ditangkap atau mungkin dipenjara oleh Israel. Yang harus ditangkap dan dipenjara, yang harus dihakimi dan diadili adalah Netanyahu yang telah melakukan genosida dan bukan para aktivis yang justru melakukan tindakan kemanusiaan untuk menstop genosida ini. Jadi minta tolong teman-temannya jangan sampai kepergian saya dan kepergian Fatur menjadi sia-sia. Mudah-mudahan kepergian kami ke Gaza menambah semangat saudara-saudara kita di Indonesia untuk terus merapatkan barisan untuk tidak terpecah dengan satu isu, yaitu stop genosida dan stop penjajahan Israeli. Free Palestine. Free Palestine. Fatur sedikit dong, Fatur gimana sedikit tanggapannya setelah 35 hari ya? Ya memang dari penantian kami selama di Sisilia kurang lebih hampir 2 minggu menunggu kembali gelombang kedua setelah kemarin gelombang pertama sudah berangkat. Banyak yang kita hadapi di lapangan, mulai dari kapten yang pergi meninggalkan kapal, kemudian kapal kami yang disabotase oleh orang-orang di sekitar yang tidak menginginkan pelayaran ini berhasil untuk menembus blokade Gaza, sampai sekiranya tinggal hari ini hanya 2 aktivis yang masih bertahan untuk menunggu kapal-kapal yang masih berada di Sisilia. Dan kami mohon doanya untuk para rakyat Indonesia, khususnya dunia, agar bersama-sama kita mengecam perbuatan yang dilakukan oleh Zionis Israel, serta secepatnya membebaskan para aktivis yang masih dalam cengkeramannya. Kurang lebih Israel akan menangkap 72 jam atau 3 hari bagi aktivis yang tidak mau menandatangani surat deportasi. Semoga semua dapat kembali ke negaranya masing-masing dengan aman dan selamat tanpa kurang satu apapun. Amin. Dan selanjutnya melakukan perjuangan demi pembebasan Palestina. Allahu Akbar. Terima kasih. Pada malam hari ini kami telah kembali ke Indonesia. Saya Wanda Hamidah dan Fatur, 2 warga Indonesia yang ikut dalam Global Sumut Flotilla menuju
Gaza. Terima kasih atas doa dan dukungan teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan, dan seluruh rakyat Indonesia yang tidak henti mengirimkan doa untuk tidak cuma keselamatan kami berdua, tapi juga keselamatan ke seluruh partisipasi dan juga tentunya keselamatan rakyat Palestina secara keseluruhan. Dan perlu menjadi catatan bahwa ini bukan akhir dari perjuangan kami, tapi kami akan terus berjuang dan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghentikan genosida dan memerdekakan, turut membantu dan berperan serta secara aktif dalam memerdekakan Palestina. Fatur, ada yang ingin disampaikan? Saya Muhammad Fatur Rahman, relawan Aqsa Working Group. Dengan ini terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang bantu mendoakan dan mengawal kami sampai kami bisa kembali lagi ke tanah air tanpa kurang satu apapun. Dan terima kasih atas segala dukungannya melalui medsos-medsos kalian, melalui share-sharean kalian, dan rekan-rekan media yang tidak henti menanyakan kabar dan pemberitaan tentang Global Summit Flotilla. Namun perlu diingat, ini bukanlah satu hal yang berhenti sampai sini saja. Kita akan membuat gelombang berikutnya yang jauh lebih besar, yang jauh lebih kuat untuk bersama-sama kita mendobrak blokade yang masih dilakukan oleh Zionis Israel sampai saat ini. Misi ini tidak akan berhenti sampai di kita. Kita membutuhkan banyak relawan, kita akan membutuhkan banyak orang-orang hebat yang bisa turut andil berpartisipasi dalam memerdekakan Palestina dan membuka blokade Zionis Israel agar bantuan kemanusiaan yang seharusnya bisa masuk dengan aman dan damai, tapi masih kita lihat sampai saat ini semua masih diblokade dan dibatasi oleh pihak Zionis Israel. Semoga kedepannya kita akan membuat hal yang lebih bagus lagi, yang lebih rapih lagi, dan kita akan bersama-sama membuat planning untuk bisa berlayar dari Indonesia menuju Gaza sampai Gaza nanti bisa terbebas dan Palestina kembali seperti sedia kala. Ya, mungkin sedikit menambahkan, kami dari Aqsa Working Group menyambut kehadiran Mas Fatur, salah satu relawan kami. Beliau juga dari Ukhuwah Al-Fatah Rescue, memiliki sertifikat. Kenapa kita kirim beliau sampai dengan, ya tujuannya tadi ke Gaza, tapi qadarullah ya, dengan takdirullah hanya sampai dengan Sisilia. Itu adalah merupakan batas maksimal atau upaya maksimal yang sudah bisa kami lakukan. Dan tadi harapan yang disampaikan oleh Mas Fatur dan juga Mbak Wanda, ya sama-sama kita pahami bahwa perjuangan ini harus berlanjut. Nah, selanjutnya silakan wartawan semua jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada baik Mbak Wanda atau Mas Fatur terkait dengan misi ini. Mungkin nggak banyak ya, 2-3 pertanyaan saja. Silakan. Silakan, Mbak. Izin bertanya Mbak dan Mas, pertama selamat datang kembali di Indonesia dengan selamat. Izin bertanya, situasi terakhirnya itu di mana sampai mungkin bisa disebutnya putar balik ya, begitu. Dan juga tadi kan disampaikan sama Mas Fatur bahwa akan kembali lagi Indonesia rombongan untuk berusaha menembus. Evaluasinya atau catatan yang dibawa dari perjalanan ini apa, dan supaya nanti blokadenya bisa menembus atau misalnya perjalanannya bisa lebih smooth lagi menuju blokade Gaza. Terima kasih. Aku bicara, nanti Fatur tambahin kalau ada yang kurang ya. Baik, jadi teman-teman tahu bahwa pada tanggal 31 kami rombongan IGPC mendarat di Tunisia untuk kemudian berlayar. Pak Fatur bersama AWG kami dalam dua organisasi yang berbeda, tapi kemudian ternyata IGPC memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi saya sendiri tidak ingin mengikuti keputusan itu. Saya berusaha untuk tetap maju walau sendirian. Nah, di Sidi Bu Said, saya dan Fatur bertemu. Kami berdua sama-sama prajurit yang siap untuk dikirim ke Gaza, dan kami berdua sama-sama berprinsip kami tidak akan meninggalkan pelabuhan sampai kapal terakhir berlayar tidak atau dengan sama kami.
Gitu, jadi kami bukan putar balik, kami tidak putar balik. Tujuan kami hanya satu, yaitu Gaza. Tujuan kami hanya satu, membuka blokade koridor kemanusiaan yang sampai hari ini tidak pernah bisa dibuka. Tujuan kami cuma satu, yaitu menghantarkan bantuan kemanusiaan, karena di kapal kami banyak sekali bantuan kemanusiaan seperti makanan, minuman, obat-obatan, kemudian ada mesin oksigen, bahkan pampers untuk bayi-bayi yang kelaparan di Gaza. Ini upaya yang maksimal kami bisa lakukan. Dan dari Tunisia, Fatur ada di kapal Kamar yang berisi 6 orang, saya berada di kapal Kaisar yang berisi 12 orang, dan saya satu-satunya perempuan. Jadi kami ada di 2 kapal yang berbeda. Saya sempat stranded karena ada sedikit kecelakaan. Saya sempat stranded di Kiblia, masih di Tunisia, tapi pelabuhan yang lain. Selama 1 malam. Fatur juga sempat stranded di Italia. Nanti Fatur cerita. Kemudian sampai di Portopalo, Italia. Nah, di Portopalo, Italia, saya kembali qadarullah kembali lagi bertemu dengan Fatur dengan kondisi kapal yang sama-sama tidak memungkinkan lagi untuk berlayar, dan kapal Kamar dan kapal Kaisar tidak memungkinkan lagi berlayar. Dan tidak cuma 2 kapal tersebut, banyak kapal yang tidak memungkinkan lagi berlayar. Di antaranya ada nama Aladin, ada nama Asia, X1, Yaman, dan Nusantara. Sebetulnya kapal Nusantara ini adalah kapal Sumut Nusantara. Tapi kemudian kapal Sumut Nusantara yang ada Nadir dan Husas Hussein di situ pindah ke kapal Palestina. Kami berharap kapal yang bagus itu bisa ditempati oleh pasukan-pasukan yang berceceran dari kapal-kapal lain yang rusak, sehingga qadarullah lagi Allah menyatukan kami di dalam kapal Nusantara yang berisikan 13 orang dari 7 kewarganegaraan. Di antaranya ada saya dan Fatur dari Indonesia, kemudian ada dari Maroko, dari Algeria, dari Bahrain, dari Oman, dan dari Tunis. Sampai detik hari kepulangan saya, kami masih berkumpul di kapal Nusantara. Karena satu dan lain hal, karena nggak ada kapal lagi, ini udah kapal terakhir yang menuju Gaza, kapal yang lain sudah tidak ada lagi yang menuju Gaza. Karena satu dan lain hal, kapal ini tidak diizinkan untuk berlayar, karena mungkin khawatir bahwa kami akan sendirian berlayar. Entah qadarullah tidak diizinkan, sehingga kami menelan kekecewaan yang pahit, yang luar biasa, dan kami terus menunggu tiap hari, detik demi hari. Kami tidak pulang dari Sisilia, tetap menunggu dan berharap sampai ke Gaza. Qadarullah, teman-teman yang lain sudah berada di perairan Gaza, dan patut diingat ini adalah misi kemanusiaan yang dijamin oleh peraturan internasional, dijamin oleh hukum internasional, yaitu Konvensi dan Jenewa. Dan ICJ atau Mahkamah Internasional sudah memutuskan bahwa Israel telah melakukan genosida, dan untuk menangkap Netanyahu dimanapun Netanyahu berada. Gitu. Jadi yang kami lakukan adalah legal, yang kami lakukan adalah dilindungi oleh undang-undang dan peraturan internasional. Tapi pada kenyataannya 500 partisipan, teman-teman kami yang sama-sama berangkat dari Italia, Spanyol, dan Tunisia saat ini, seperti teman-teman tahu, telah ditangkap. Beberapa dideportasi kembali ke negara masing-masing, dan beberapa masih bertahan karena teknis ditahan itu, kalau kamu nggak menangani surat deportasi, kamu akan dikirim pulang kembali. Tapi kalau kamu tidak mau mentandatangani surat deportasi, kamu akan ditahan di penjara Israel. Terus terang, saya dan Fatur, kami sudah menghibahkan diri kami sudah menghibahkan nyawa kami. Kami berharap
kami bisa membuka blokade, kami berharap kami bisa menurunkan bantuan kemanusiaan dengan segala resikonya, walau harus ditangkap, walau harus dideportasi, walau harus ditahan di dalam penjara Israel. Jadi bukan kami putar balik, tapi kami bertahan di Sisilia dengan ada kapal. Tapi ternyata tidak ada kapal, tapi kami tetap bertahan untuk memantau teman-teman kami semua yang diintercept secara ilegal oleh Zionis Israel, gitu ya. Lakukan tindakan ilegal Zionis Israel karena intersepsi itu, penyergapan itu, penculikan itu tidak dibenarkan oleh peraturan internasional yang ada di dunia. Tidak boleh ada bantuan kemanusiaan apapun yang boleh diintercept atau digagalkan, dan itu adalah melanggar peraturan undang-undang. Dan kembali lagi, perjuangan kami sungguh-sungguh amat sangat berat. 2 minggu di pelabuhan Tunisia mencari kapal untuk membawa kami ke Gaza, 2 minggu di Sisilia mencari kapal untuk membawa kami ke Gaza, sampai sejujurnya saya merasa bahwa seharusnya hari ini kami ada di penjara Israel, di penjara ilegal okupasi Palestina oleh Israel hari ini, gitu. Dan yang kami lakukan ini semua adalah untuk membangunkan umat. Yang kami lakukan untuk membangunkan kesadaran warga negara Indonesia dimanapun kita berada, bahwa kita harus membebaskan Palestina dari penjajahan, dan itu sudah ada di preambul Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kita tidak lagi menginginkan ada penjajahan di muka bumi Indonesia, dan kita menolak setiap tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, dan Indonesia menolak setiap tindakan yang tidak berperi keadilan. Ini udah jelas. Ini adalah esensi dari Undang-Undang 1945. Jadi menurut saya tidak ada lagi yang harus didiskusikan, hanya ada satu negara Palestina merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, melengkapi dari apa yang disampaikan Mbak Wanda, betul, perjuangan kami mulai dari Tunisia sudah tidak mudah. Yang tadinya dijadwalkan pelatihan itu hanya 2 hari dan tanggal 4 sudah berlayar, kita mundur hampir seminggu. Kemudian terjadi penyerangan yang kita tahu di Sidi Busaid, 2 kali drone Amerika menyerang kapal-kapal kami yang berada di Sidi Busaid, yang mengharuskan kami melakukan tindakan cepat, dan lagi-lagi kapal kami tertunda hingga beberapa hari. Dan setelah itu kami menunggu kapal demi kapal berlayar, tidak kunjung dapat nama kami, namun kami tetap optimis bahwa kami akan tetap bisa mengikuti pelayaran Global Sumut Flotilla. Kita menunggu sama-sama, mulai dari teman-teman di Turki dan sebagainya yang menginap di pelabuhan, di emperan pelabuhan. Kita melihat bagaimana effort mereka, semangat mereka untuk bisa berlayar ke Gaza dengan segala kemampuan yang mereka miliki, dengan segala keterbatasan yang mereka punya. Mereka tetap satu niat, yaitu berlayar ke Gaza apapun kondisinya. Dan itulah yang menjadi pakem saya dengan Mbak Wanda. Kita tidak akan pulang sampai semua kapal itu berlayar, baik dengan kita di dalamnya ataupun tidak dengan kita. Dan alhamdulillah Allah menjabah doa kita. Mbak Wanda berangkat kurang lebih di tanggal 18 ya Mbak Wanda. Iya, di tanggal 20 akhir layar baru kapal Qamar berlayar, dan tidak sampai di situ, banyak kendala. Kapal Qamar mengalami rusak pada bagian kapal layar karena menggunakan sailing boat, kemudian baling-baling yang rusak dan sebagainya. Dan kita tahu kapal Mbak Wanda sempat kehilangan bahan bakar, kemudian termasuk air di dalam, dan itu semua adalah ujian yang tidak seberapa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Allah memberikan hanya kecil ujian bagi kita di lapangan dengan apa yang kita rasakan, dan kita terus bertahan di Sisilia kurang lebih 2 minggu dengan segala informasi yang masih belum pasti. Namun kita dan para aktivis lainnya tetap menunggu sampai benar-benar seluruh kapal telah meninggalkan kita. Dan
kemarin gelombang kedua pada saat tanggal 30 dan 1 Oktober, pelayaran kedua yang diinisiasi oleh Freedom Flotilla Coalition dan 1000 Medlin telah berlayar. Sekiranya 9 kapal saat ini telah berada di Pulau Kreta untuk menjadi gelombang kedua dalam membuka blokade yang masih dilakukan oleh Zionis Israel. Kita juga berharap semoga kedepannya bila Allah mengizinkan semoga Palestina besok merdeka, namun jika Allah belum mengizinkan, kita akan buat lagi gelombang-gelombang yang berikutnya yang jauh lebih besar, yang jauh lebih kuat untuk menembus blokade Gaza. Dan kemarin kapal terakhir yang dari wave pertama itu mencapai rekor terbaik kita dalam pelayaran kita selama dari 2008 sampai 2025, hanya sekitar 7 km dari pantai Gaza. Mereka sudah bisa melihat rakyat Gaza, namun para tentara Israel, tentara biadab Israel menjegat dengan 3 kapal patrolinya, menangkap seluruh aktivis yang membawa bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan, makanan bayi, dan lain-lain sebagainya. Mereka menangkap dan dibawa ke pelabuhan Asdod, kemudian diintersep ke beberapa penjara yang berada di sana. Kita tidak akan berhenti sampai di sini, kita membutuhkan banyak dukungan dan kita terus membuka mata dengan apa yang terjadi di Gaza sampai saat ini. Mungkin jika blokadenya belum berhasil kita dobrak, namun yang sudah kita berhasil adalah membuka keheningan dunia. Sekarang dunia melihat apa yang terjadi di Gaza. Banyak negara-negara barat yang melihat tindakan-tindakan biadab Israel dan juga Amerika dan sekutunya yang dilakukan di Palestina. Semua negara non-muslim khususnya baik Italia dan lain-lain turut andil dalam bagian ini. Dan seharusnya kita, negara Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, harusnya kita bisa melangkah lebih jauh dan lebih kuat dari negara-negara barat yang mereka tidak diikuti dengan pedoman. Sedangkan itu bagi umat Islam adalah milik kita, Palestina adalah milik umat Islam, dan sampai kapanpun tidak ada negara Israel. Karena tanah yang dijajahnya sekarang adalah milik hak rakyat Palestina dan tidak ada laut Israel, itu adalah hak laut teritorial Palestina. Jadi kalau ada sedikit evaluasi, mungkin seperti saya dan Fatur yang selalu mencari kapal, kalau ada evaluasi, insya Allah suatu hari nanti segera kita akan beli kapal sendiri yang kita sendiri Pak Ustadz. Kita datang ke Spanyol, ke Italia, atau bahkan beli kapal di Indonesia untuk kita layarkan sendiri dengan kapten-kapten kita sendiri, kapten-kapten terbaik Indonesia sendiri, untuk join dengan Global Sumut Flotilla sehingga kita tidak lagi bergantung dengan kapal-kapal negara lain yang kemarin ada. Itu evaluasi dari kami sehingga nanti kalau ada pejuang-pejuang mujahid dan mujahadah yang lainnya tidak perlu bersusah payah seperti saya dan Fatur dalam mencari kapal, tapi insya Allah kita akan punya kapal sendiri yang membantu pelayaran kita, membantu saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Baik, sebagai closing statement, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media semua. Nanti Kak Imam. Soal pembelian kapal tadi, jadi sebetulnya waktu kita mau membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, kita sudah mencari kapal. Bahkan kita sudah kumpulkan nahoda terbaik di Indonesia. Bahkan saat itu kita sudah mengadakan penawaran untuk membawa kapal penisi. Tapi rupanya Allah menakdirkan dengan kita adanya Global Long March, itu kita bisa masuk ke Gaza tanpa harus kita kapal sendiri, dan akhirnya terwujudlah rumah sakit Indonesia di Gaza. Itu awalnya memang kita ingin beli kapal. Alhamdulillah ini qadarullah, niat ini dilanjutkan oleh Mbak Wanda Hamidah. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan berlayar sendiri dari Indonesia menuju ke Gaza. Syukur lagi kalau kita menuju Gaza, Gaza sudah merdeka. Ya baik rekan-rekan semua, sebagai closing statement saya mengucapkan dari Aqsa Walking Group rasa terima kasih kepada pemerintah Indonesia, KBRI di Italia yang telah
aktif ya dalam berkomunikasi dan menanyakan kabar daripada dua relawan kami, satu Mas Fatur dan satu Mbak Wanda, yang alhamdulillah dengan kedatangannya malam hari ini berarti sudah tidak ada delegasi lagi dari Indonesia ya Mbak ya dalam misi Global Sumut Flotilla. Tapi dengan demikian tidak lantas kita surut untuk tidak memantau. Tetap ini misi tetap on sampai dengan semua sandera dalam tanda kutip yang sekarang berada di Israel dikembalikan ke negara masing-masing. Counterpart kami utamanya kepada saudara Nadir di media ini saya ingin sampaikan semoga Anda dikuatkan dan semua rekan-rekan Malaysia yang saat ini berada di di dalam tahanan mudah-mudahan kembali dengan selamat dan baik-baik saja. Baik, untuk akhir saya mohon izin boleh untuk Imam baik silakan Imam. Dan ditutup dengan doa dari pembina Aqsa Walking Group Syekh Hasan Mansur. Kita doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'maka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah semua amal kami apabila Engkau berkenan menerimanya. Ya Allah, ampunilah segala kekurangan kami apabila Engkau menganggap bahasanya apa yang kami lakukan itu memang belum maksimal. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi biladi Filistin akhasa wa fi ana'i buldanil mu'minina 'amma. Allahumma shdud wat'ataka 'alal kuffaril ladina yuharibunal islam wal muslimin. Allahumma syattid samlahum wa farriq jam'ahum wa mazik isbahum. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abror wa tawaffana mal abror wa tawaffana mal abror. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah perjuangan armada Sumut Flotilla sudah menampakkan hasilnya. Mungkin kita sebagai manusia belum puas, tapi kemungkinan apa yang kita anggap kurang baik, itulah yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Asa an tuhibbu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kemungkinan yang kamu anggap tidak baik, yang buruk, itu justru baik buat kalian. Dan sebaliknya, yang kamu anggap tidak baik justru baik untuk kalian. Kita memang belum bisa masuk Gaza, tetapi tujuan kita membangkitkan perhatian dunia, insya Allah sudah berhasil dengan armada ini. 3 hasil yang boleh kita syukuri. Pertama, berkat armada Sumut Flotilla ini, seluruh mata bahkan hati dunia menuju ke satu titik, yaitu Gaza. Seandainya tidak ada armada ini, mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang kedua, dukungan kepada Palestina
terus bertambah. Bahkan negara-negara yang dulunya memusuhi, tidak mau mengakui Palestina, kita lihat di PBB sekarang mereka mengakui. Nah, kemudian yang ketiga, makin menampakkan bagaimana kejamnya, sadisnya, jahatnya rejim Netanyahu. Dengan ini kelihatan, dengan diinterseptnya kapal, dengan ditangkapinya para penumpangnya, dengan dirampasnya bantuan, dunia makin tahu. Wahai pendukung Zionis, apakah Anda masih punya mata dan hati? Di mana hati Anda kalau Anda masih mendukung Zionis laknatullah Israel? Di mana pikiran normal Anda kalau Anda masih juga mendukung rejim Zionis Israel untuk membantu Palestina? Tidak harus menjadi Muslim, tetapi jadilah manusia. Jadi ketika Anda tidak mendukung Palestina, berarti Anda mungkin hatinya bukan manusia. Kalau dalam bahasa Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka yang mendukung rejim Zionis itu adalah bagaikan binatang, kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih sesat lagi. Inilah hasil daripada Global Sumut Flotilla. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bersama-sama menuju ke Gaza, dan mudah-mudahan Gaza dan Palestina segera merdeka. Allahu Akbar, Al-Aqsa Hakuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.